Begitu Pak Hilwan. Baik, terima kasih Dr. Anas. Pertanyaan berikut ditujukan ke Prof. Zulis dari apoteker Siswati Soekardi. Beliau menanyakan, untuk pasien dengan gangguan lambung akut, NSAIDs, apa yang bisa menjadi pilihan terapi? Baik, terima kasih Pak Hilwan, terima kasih pada apoteker Siswati. Jadi memang kita ketahui bahwa NSAID itu common atau paling sering menyebabkan efek sampingnya adalah gastrointestinal. Jadi tentunya kalau sudah punya gangguan lambung, pastinya harus hati-hati untuk menggunakan NSAID. Maka alternatifnya bisa menggunakan paracetamol. Jadi paracetamol termasuk yang aman, jadi bukan NSAID ya, tetapi dia analgesik yang cukup aman untuk gangguan lambung. Kalau misalnya tidak cukup kuat, maka kita harus menggunakan golongan yang selektif COX-2 inhibitor. Jadi bisa menggunakan Coxib, misalnya Celecoxib seperti itu. Jadi tergantung juga dari tadi ya, apakah nyerinya itu nyeri mix atau bukan. Jadi kalau misalnya itu nyeri mix pain yang seperti kita bahas, maka kalau itu masih ringan, paracetamol dengan kombinasi dengan vitamin juga bisa tersedia juga ya. Jadi vitamin dengan paracetamol bisa untuk mix pain yang ringan. Kalau ada nyeri lambung atau gangguan lambung. Sedangkan kalau yang misalnya masih tetap misalnya nggak bisa atau karena mahal biasanya Celecoxib gitu ya, bisa saja menggunakan NSAID, tetapi memang biasanya harus diiringi atau diberi tambahan dengan obat-obat gastroprotektif. Jadi kadang-kadang ada yang ditambah dengan misalnya sukralfat atau mungkin PPI atau apa, tapi biasanya harus ada obat-obat untuk melindungi lambungnya begitu. Tetapi kalau tidak, alternatifnya adalah menggunakan golongan Coxib yang selektif terhadap COX-2. Begitu Pak Hilwan. Terima kasih Prof. Zulis. Berikut pertanyaan berasal dari apoteker Widi Astutik yang ditujukan kepada Dr. Vita. Seorang lansia mengkonsumsi amlodipin, interferon, simvastatin secara rutin. Akhir-akhir ini sering timbul kaki bengkak ya, resistensi air ya. Apakah ada terapi tambahan untuk penyakit tersebut? Ya, untuk efek samping yang timbul seperti kaki bengkak bisa merupakan salah satu efek samping dari penggunaan amlodipin itu sendiri. Jadi untuk memastikan apakah itu merupakan penyakit baru atau karena efek samping, maka sarannya adalah memberitahukan ke physician atau dokter yang meresepkan tadi. Jadi misalnya gejala itu timbulnya kapan, apakah setelah minum obat rutin tadi, berapa lama, sehingga bisa disimpulkan bahwa itu adalah efek samping obat ataukah mungkin tadi ada misalnya retensi air. Kalau retensi air kan berarti perlu tambahan obatnya itu furosemid, tapi untuk memastikan bahwa itu memang retensi air atau tadi memang ada pembengkakan, maka sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat begitu, supaya bisa ditentukan, jangan sampai tadi memberikan obat untuk mengatasi efek samping obat lain, efek samping yang timbul akibat obat lain atau yang disebut sebagai prescribing snowball tadi. Kalau memang itu adalah karena efek samping amlodipin, mestinya amlodipinnya ada penggantian atau apa sesuai dengan terkait dengan pengobatannya. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Vita. Berikut kita masih ada beberapa pertanyaan, ini tergantung waktu ya. Dari apoteker Sridana, beliau menanyakan gejala kronis LBP setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, lumbosakral, dan MRI dinyatakan bagus. Tapi gejala LBP masih dirasakan setelah obat habis. Saran dokter seperti apa? Ya, terima kasih Pak Hilwan dan kepada sejak apoteker yang menanyakan. Jadi untuk bahwa sudah dilakukan MRI atau sudah dengan ronsen itu merupakan suatu petanda baik ya, bahwa secara struktural tidak ada kelainan pada
nyeri pada pinggang atau akibat dari struktur tulang, otot maupun saraf. Cuman mungkin kita harus pastikan lagi satu, bahwa tidak ada penyebab lain. Jangan lupa di area pinggang itu apakah ini ada problem ke arah ginjal, misalnya seperti itu. Jadi perlu dipastikan, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa apakah penyebab low back pain-nya ini, selain dari tadi tidak ada kelainan yang lain ya, mungkin di bagian salah satunya seperti ginjal. Nah, kebiasaan sehari-hari, karena misalnya kebiasaan sehari-hari dari pekerjaannya, apakah sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebiasaan ergonomis yang baik. Misalnya ketika bekerja di depan laptop, harus matanya sejajar, harus dalam kondisi tegak, harus dalam posisinya, harus ada istirahatnya, seperti misalnya setelah bekerja minimal sekitar misalnya 2 jam, harus ada stretchingnya seperti itu. Itu satu yang kita perlu perhatikan, yaitu kebiasaan sehari-hari bekerja apakah sudah sesuai dengan aturannya, ergonomisnya. Yang kedua tadi, apakah ada juga problemnya seperti pemicunya, misalnya posisi tempat tidur, misalnya sering orang-orang sepertinya harus yang empuk, padahal kalau kita memilih kasur yang empuk, justru posisi tidur kita tuh tidak datar. Justru kalau melengkung itu menyebabkan ototnya itu dalam kondisi yang tidak stabil seperti itu. Jadi mungkin kiri kanannya tidak sama sehingga beresiko terjadi low back pain. Jadi mungkin dari kasurnya yang lebih disarankan adalah yang keras dan dalam posisi yang datar misalnya. Terus dari kebiasaan hari-hari, apakah ada suka angkat berat, misalnya menggendong anak dalam posisi yang mungkin miring sebelah, atau misalnya membawa tas. Kadang-kadang mungkin para wanita sering membawa tas satu sisi. Itu juga memperberat posisi salah satu otot, misalnya mungkin hanya sebelah kiri atau hanya sebelah kanan. Selain itu tadi mungkin sudah juga saya sebutkan, seperti obesitas itu juga berperan juga, salah satunya sering terjadi nyeri pinggang. Dan yang terakhir, selain obesitas juga, ya mungkin olahraganya apakah sudah cukup atau tidak. Karena tentunya dengan olahraga sebenarnya dia juga memperkuat otot-otot pinggang. Saya rasa mungkin itu beberapa item yang perlu diperhatikan kalau memang betul MRI dan atau ronsennya normal. Mungkin sebaiknya harus MRI, karena seringkali ronsen normal, tapi ternyata pada MRI baru terlihat bahwa ternyata ada kelainan. Mungkin saran saya harus MRI, kalau memang mau menyatakan bahwa ini mungkin betul-betul strukturalnya normal. Begitu Pak Hilwan, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Anas. Kita ke pertanyaan berikut yang ditanyakan oleh apoteker Sutriningsih, itu juga kepada Prof. Zulis. Untuk pasien dengan gangguan lambung akut, NSAID, tentang pemberian vitamin B kompleks pada orang diabetes yang memang diberikan untuk perbaikan saraf, tapi efek sampingnya makannya menjadi lebih banyak dari sebelum pemberian vitamin. Apakah tidak berpengaruh pada peningkatan gula darah? Kalau makannya banyak tentu akan meningkatkan gula darah. Ya. Iya. Baik, Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ilwan. Ya, kalau makannya banyak ya memang pasti akan mempengaruhi gula darah ya. Jadi memang kalau misalnya memang vitamin B6-nya, vitamin B kompleksnya meningkatkan nafsu makan, ya tentunya yang harus dikontrol adalah jangan disediain makan ya Pak Ilwan ya. Jadi maksud saya tetap harus dikontrol makannya begitu ya. Jadi jangan kemudian alasannya karena nafsu makan tinggi, tapi kan tetap harus menjaga terutama gula ya. Jadi untuk pasien diabetes kan terutama harus diet, mengurangi karbohidrat, mengurangi gula. Jadi misalnya pun dia pengen makan karena terpengaruh dari vitamin tadi, maka harus diarahkan pada makanan-makanan yang mungkin rendah karbohidrat. Jadi mungkin buah atau apa yang kurang karbohidrat sehingga tidak sampai meningkatkan kadar gula darah. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih. Sepertinya waktu sudah hampir habis, cuma ada ini Pak Yoska punya 2 pertanyaan sebenarnya. Saya pikir akan dibacakan satu aja yang ditujukan kepada Bu Anas ini. Pada pasien mixed pain, contoh yang sering datang pasiennya seperti apa, Dok? Mixed pain-nya seperti apa? Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Hilwan dan Dr. Yoska. Jadi kalau untuk
yang sering datang ke praktek saya, yang paling sering itu adalah low back pain. Sering sekali, hampir setiap hari itu pasti ada pasien yang dengan low back pain. Dan kalau ditanyakan yang nomor keduanya apa, ya cervical pain ya. Mungkin seringnya spasme di daerah cervical itu juga sering. Selain itu kenapa juga karena mungkin untuk yang osteoartritis juga memang mungkin ketiga yang tersering, tetapi perlu diingat juga osteoartritis sering berhubungan dengan bagian ortopedi ya. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang mungkin juga ke bagian dokter tulang seperti itu. Tapi kalau untuk ditanyakan yang tersering ya mungkin 3 penyakit tersering adalah itu. Baik, terima kasih para pemateri yang saya hormati. Dengan materi yang telah disampaikan ditambah dengan diskusi, saya kira para peserta webinar sangat puas dengan hasil yang sudah kita bicarakan dari jam 1.30 sampai dengan saat ini. Saya kembalikan kepada tim. Webinar ini didukung oleh Doloneurobion, merupakan kombinasi paracetamol dan vitamin B1, B6, B12 untuk mengatasi nyeri ringan yang disertai dengan diuretis dan neuralgia. Diclofenac Plus mengandung kombinasi unik diclofenac dan vitamin B yang memiliki efek sinergis untuk mengatasi nyeri yang disertai dengan inflamasi. Diclofenac Plus diindikasikan untuk meringankan nyeri berat sampai ringan yang disertai neuritis dan neuralgia seperti rheumatoid arthritis dan nyeri akibat trauma. Baik, terima kasih. Sama-sama telah kita lihat tadi partner kita yang di dalam mensponsori kegiatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa poin yang sudah saya tangkap. Yang pertama adalah dari Dr. Anastasia sudah menyampaikan bagaimana patofisiologis dari penyakit nyeri mixed pain ini, di mana ada nociceptic dan neurotropik, dan mixed pain adalah yang ada di antaranya. Dan beliau kemudian menyampaikan apa yang disebut dengan LPP dan lain-lain. Dan berikutnya dari Ibu Profesor Zulis yang sudah menyampaikan tentang penata laksanaan dari obat-obat yang terkait dengan mixed pain, apakah itu harus mencampurkan NSAIDs dengan vitamin B kompleks dan lain-lain. Sementara dari Ibu Dr. Vita sudah menyampaikan tentang bagaimana potensi keracunan yang bisa disebabkan dengan kalau kita mentreatment pasien dengan geriatri ini. Pasien dari geriatri ini, saya suka tadi slogan yang dikatakan start low, go slow ya. Jadi itu memang harus dilakukan. Dan satu lagi, any symptoms considered to be side effect ya. Itu memang juga pernah dialami oleh beberapa orang. Dan ini dengan demikian kita bisa menutup kegiatan ini. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada para partisipan yang sudah dengan penuh kesabaran, meskipun ada beberapa pertanyaan belum bisa terjawab di kami karena waktu yang sudah habis. Dan kepada para pemateri, Dr. Anas, Prof. Zulis, dan Dr. Vita, kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berkumpul lagi secara online. Saya dari Pekanbaru sebenarnya, Pekanbaru Riau, Bu Zulis dan Bu Vita ada di Jogja, sementara Bu Dr. Anas ada di Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini dan juga sejawat apoteker Dr. Hilwan Yuda Teruna, Magister Sains, yang telah memandu acara hingga selesai. Mengingatkan kembali untuk sejawat yang akan melakukan post-test, berikut tahapannya. Masuk atau login ke akun webinar, klik event yang diikuti, pilih event dan klik ikuti tes, jawab pertanyaan post-test sampai dengan nilai 70. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Tunggu penyaluran SKP. Jika SKP telah disalurkan, klaim SKP dengan menekan tombol klaim SKP. Penyaluran akan dilaksanakan maksimal 3 kali 24 jam. Dengan berakhirnya kegiatan Apoteker Berbagi Ilmu webinar ke-14 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia pada siang hari ini, kami selaku jajaran panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya masih terdapat kekurangan. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa di Apoteker Berbagi Ilmu webinar ke-15.